أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah kita, wabil khusus diberikannya kesempatan kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengajarkan ad-dinul Islam sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin sudah kita mulai untuk mentadaburi surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, pasti dijamin oleh Allah keasliannya, kemurniannya daripada isi Al-Quran. Maka tadi saya sampaikan di muqaddimah, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran diturunkan, Al-Quran diberikan kepada kita, itu tidak digunakan atau tidak bertujuan supaya kita tambah susah hidup kita. Jadi Al-Quran diturunkan kepada kita, diberikan kepada kita itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Berarti apa? Kita yang harus taat kepada isi Al-Quran, bukan harus Al-Quran yang menyesuaikan dengan kita. Ini yang harus kita sama-sama pahami. Jadi Al-Quran itu yang harus kita taati, yang harus kita ikuti, bukan sebaliknya. Dan ketika Al-Quran itu sudah kita imani, maka seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu tidak boleh kita tolak satu ayat pun. Karena Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda Rasulullah dan sekaligus menjadi mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman nanti. Bahkan Nabi pernah menyatakan, kalau kita ingin tidak tersesat selama-lamanya, maka kita disuruh oleh Rasulullah SAW menjalankan, mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di hadis Rasulullah SAW. Ini sebagai muqaddimah supaya kita mulai memahami bahwa fungsinya Al-Quran itu menjadi tujuan, menjadi tauladan, menjadi garis-garis besar dalam beragama Islam yang harus kita laksanakan.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan sampai nanti kiamat tiba. Dan tidak ada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu abadi. Taurat, Zabur, Injil itu disempurnakan oleh Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tinggal mengikuti saja, ya, tidak usah kita memikirkan yang bertele-tele, yang susah, membuat kita bingung sendiri. Misalnya, kalau Al-Quran sudah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu bukan berarti tidak ada. Kadang-kadang sebagian kita mengartikannya keliru. Gaib itu enggak ada. Gaib itu yang tidak bisa kita lihat hari ini. Misalnya, kalau pas kesempatan kemarin ustadznya pulang ke Lombok, maka di dalam masjid ini ustadznya menjadi gaib, tapi masih ada orangnya. Ini supaya kita mulai memahami bahwa saya konteks Al-Quran itu semakin kita dalami, semakin kita pelajari, itu memang luar biasa. Maka saking luar biasanya Allah memberikan satu ayat kepada orang-orang yang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kita tidak beriman, tidak percaya kebenaran Al-Quran, disuruh kita mengumpulkan orang-orang hebat, orang-orang top, orang-orang jos, sekali berapapun kehebatan ilmunya, disuruh membuat satu ayat seperti Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Dan keaslian Al-Quran itu senantiasa dijaga langsung oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah sendiri juga yang menjamin keasliannya, menjaga kemurniannya daripada Al-Quran. Maka kita tinggal membaca, memahami, mengamalkan. Jangan membuat acara sendiri, karena ini sudah baku, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang gaib itu apa? Termasuk Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi bisa merasakan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini banyak dibicarakan. Bahkan ada yang bertanya, di mana tuh Allah? Panjang ceritanya kalau dibahas tentang ke situ. Neraka juga ada, siksa kubur juga ada, malaikat juga ada, setan juga ada. Itu termasuk hal-hal yang gaib yang wajib kita imani. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah. Salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang mau menegakkan sholat. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan apapun kondisi dan keadaan kita. Sekali lagi, sholat tidak boleh ditinggalkan, kecuali ibu-ibu yang datang bulan, justru tidak boleh untuk sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Maka yang tidak sholat
itu sudah sama dengan merusak agama, yaitu agama Islam. Kita bisa bayangkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika rumah kita tidak punya tiang sama sekali, kayaknya sulit untuk berdiri. Nah, Islam ini berdiri dan tidaknya itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melaksanakan sholat itu. Maka dalam ayat yang lain Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kemudian diantara kita bertanya, itu orang yang rajin sholat masih berbuat maksiat. Orang yang rajin sholat dia masih banyak berbuat dosa. Itu bagaimana? Bukan sholatnya yang bermasalah, tapi kita yang bermasalah, orangnya yang bermasalah. Kalau kita memahami bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca pada saat kita sholat, seperti tadi ketika kita sama-sama imam mengucapkan Allahu Akbar, tidak lama kita juga mengikuti Allahu Akbar, dan kita semuanya faham artinya adalah Allah Maha Besar. Kalau kita terus masukkan dalam hati kita, memahami bahwa Allah Maha Besar, berarti kita itu kecil, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, kita itu kecil. Kalau sudah seperti itu, kita harus menyadari bahwa Masya Allah, Allah Maha Besar, kita kecil, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya ridhonya dari Allah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru takbir. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka pernah saya sampaikan, orang yang rajin sholat seharusnya seperti padi, semakin tua semakin merunduk, menundukkan kepala kita di hadapan siapapun. Maka orang yang sholatnya baik, Pak, dia banyak doanya seperti Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dzalamna anfusana berarti itu menyadari kekurangan kita, kesalahan kita. Coba kalau kita ini misalnya dalam rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga itu kan tidak pernah kita itu tanpa ada keributan, tanpa ada kesalahpahaman sama suami dan istri, dengan anak, apalagi nanti berkembang lagi dengan tetangga, bermasyarakat dengan RT, lebih luas sak desa, sak Banjar, sak Bali, sak Indonesia, akan semakin banyak permasalahan-permasalahan itu. Maka kita kembalikan kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengatur kita dalam berkeluarga. Apa dalam Al-Quran katakan? Allah mengatakan begini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran itu Allah sebutkan, yang pertama, orang yang mau menginfakkan hartanya di saat sempit maupun lapang, dan orang yang bisa wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang bisa memaafkan. Kita nggak bisa bayangkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berkeluarga, bersuami istri, tidak bisa memaafkan kesalahan istri, tidak bisa memaafkan kesalahan suami. Nah, kita bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Tapi kalau kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Rasulullah memberikan maaf kepada orang-orang yang mendolimi Rasulullah.
Dan ini amalan yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Sebaik apapun kita, sekali lagi, sebaik apapun kita, sebaik apapun tutur kata kita yang lemah lembut, kita sopan, kita ramah, pokoknya kita bahasa Jawanya itu gerap ya, sama siapapun senantiasa senyum dan sebagaimana yang lainnya, pasti kita akan bisa dicari kecelahan atau kekurangan kita. Kenapa? Kita masih namanya manusia biasa. Artinya apa? Sebaik apapun kita pasti ada kekurangannya. Maka konteksnya dengan keluarga tadi, siapa yang lebih dulu memberi maaf, itu yang lebih baik. Afsus salam. Biasanya Pak ya, jiwanya laki-laki itu kan suka nggak mau ngalah. Ya, mungkin kita kurang lebihnya sama. Jarang yang mau ngalah. Padahal kalau dalam konteks rumah tangga itu suami itu sebagai pendamping, sebagai pelindung, sebagai pembantu. Jangan menjadi suami sebagai raja. Halo? Kayaknya masih kontak Pak ya. Jangan menjadi raja dalam rumah tangga jenengan Pak. Kaku, suka molo tangan, suka bentak-bentak istri, suka melototin istri, salah sedikit dimarahi. Istri sampai nanti nggak lama itu Pak kalau model sampai seperti itu. Kenapa? Orang wanita itu nalurinya, fitrahnya perempuan itu disayang, dimanjakan. Walaupun dia salah, kita yang mengakui kesalahannya. Itu contoh yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, ini juga harus kita amalkan. Karena apa? Kita sudah rajin sholat. Kalau orang sudah rajin sholat, apa sih susahnya memaafkan? Kalau kita berat memaafkan, berarti kita mengikuti jalurnya musuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masukkan jiwa raga kita ke dalam Islam secara totalitas, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kita sebagai suami mendidik putra-putrinya penuh kesabaran, penuh kelemah lembutan, insya Allah ibu-ibu itu Pak, istri-istri kita itu, kalau kita munculkan sayang kita, dia juga akan lebih memberikan pelayanannya lebih dari yang kita inginkan. Nggak bisa dipercaya sampai buktikan. Hari ini mungkin beberapa tahun ke belakang jenengan nggak pernah memberikan hadiah kejutan kepada istri, kasih hadiah, pasti senang dia. Hadiahnya apa? Mungkin tiba-tiba diajak makan di rumah makan yang lumayan berkelas, mungkin diberikan amplop isinya yang merah itu banyak, melebihi dari biasanya. Ini dek, alhamdulillah dapat rezeki, belum saya buka, masih lim asli dari yang memberi. Insya Allah rumah tangganya dengan akan aman. Karena beberapa hari yang lalu saya mendamaikan suami istri, ujung-ujungnya ternyata suaminya nggak bisa memberikan harapan seperti yang diharapkan istrinya. Istrinya saya suruh kasih menyampaikan apa keluhannya selama ini. Ternyata Bapak, 13 tahun Pak Rosyid, suami saya itu belum pernah mengatakan minta maaf atas kesalahannya. 13 tahun saya berumah tangga, suami saya itu
jarang sekali menanyakan sudah makan atau belum, makan apa, mama dibelikan apa. Ini belum pernah terjadi. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan-permasalahan rumah tangga yang seperti itu bagi perempuan itu ternyata penting, Pak. Kalau ada di antara kita yang hadir ini ternyata yang kayak gitu, yang kecil-kecil perintilannya itu sampai abaikan, itu ternyata dia sakit hatinya, itu merasa nggak diwongke. Ini alhamdulillah munculnya peristiwa ini apa, Pak? Saya itu mengadakan syukuran pernikahan saya. Nah, ini ceritanya. Saya biasa dari momen-momen keluarga itu saya adakan syukuran, ngajak kanan kiri teman-teman untuk makan bareng. Nah, suaminya nggak bisa hadir. Nah, karena nggak bisa hadir, mengirimkan kotak ya 1 nampan nasi yang dari Abu Nawas. Ternyata istrinya lain kali ngecek, Pak, pengeluaran itu. Nah, ketahuan 2-3 bulan setelah itu baru saya di cross check saat suaminya ke Singapura. Saya juga kaget, ini sudah lama kok baru ditanya ada apa, Bu? Saya pengen ketemu kita bertiga, Pak Rosid. Wah, saya mau disidang ini dalam hati saya. Insya Allah saya sempatkan untuk bisa hadir. Intinya permasalahannya ternyata, Pak, dia lebih peduli dan perhatian ke Pak Rosid daripada ke istrinya. Masya Allah. Terus saya tanya suaminya, Pak, sampai kok seperti itu? Saya memberikan hadiah itu kan untuk Pak Rosid berbuka puasa. Di samping itu pas waktunya adalah syukuran. Dan itu tidak ada niat apa-apa kecuali antara guru dan murid, santri dan gurunya. Saya sampaikan, Bu, ini penjelasan dari suami. Iya, tapi saya pengen juga diperhatikan. Inilah, Pak, wanita, Pak. Ini harus betul-betul kita pahami. Apalagi jenengan yang umurnya nikahnya belum di atas 15 tahun, masih di bawah 15 tahun, akan banyak itu. Yang kecil-kecil itu nanti akan jadikan. Nah, kembali kepada tema kita. Kalau kita sudah sholat, ternyata istri kita itu memprotes, mengkomplainkan hal-hal yang seperti itu, ya kita harus menyadari tentang kita keliru. Maaf dek, selama ini ternyata saya kurang perhatian. Itu lo sudah mongkok, Pak. Orang Jawa bilang itu besar dia perhatiannya. Saya senang sekali. Ternyata istri saya perhatian. Beberapa bulan yang lalu teman saya tiba-tiba ngambil mobil jazz dibelikan istrinya. Katanya baru akan melihat. Istrinya itu mau marah jadi nggak marah, Pak, karena dibelikan mobil. Katanya baru mau lihat loh, Pak, kok ternyata sudah dibawa pulang. Terus saya bilang, kalau kamu nggak mau dibawa ke rumah saya saja, bersyukurlah ketika ada nikmat yang datang kepada rumah dan bentuknya mobil. Saya jadi kaget aja, Pak. Ya kalau kaget jangan dibalik sampai membenci. Nanti kalau membenci biasanya tidak bersyukur. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah syumuliyah. Syumuliyah itu apa, Pak? Lengkap, sempurna. Al-Quran itu sudah diturunkan, agama Islam diberikan kepada manusia, itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita pisahkan, oh itu sholat tuh larinya kemana-mana, Pak Rosid itu. Nggak bisa, Pak. Sholat harus juga lari kepada keluarga, lari dalam kita mencari rezeki, lari kepada tugas. Orang sholat itu waktunya sudah tetap, jam sekian masuk subuh, jam sekian masuk zuhur. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita ke kantor, jangan sampai kita rajin sholat, ngantornya molor-molor, datangnya belakangan, pulangnya duluan. Itu bukan ciri orang yang beragama Islam yang baik. Jadi kalau kita sudah Islam itu hidup kita menjadi sempurna.
luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya oleh Allah itu adalah perkara sholatnya. Nah ini mumpung ingat kembali, sholatnya orang laki-laki itu kalau subuh dan isya itu di masjid, bukan di rumah. Sekali lagi, sholat subuhnya laki-laki itu di masjid. Kalau sampean sampai sholat subuhnya di rumah, berarti sampean tidak sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sholatnya baik, dijamin yang lainnya baik. Kalau sholatnya baik, tidak ada duit di rumah kita 1 triliun, ya toh. Kalau sholatnya baik, tidak akan ada di rumah itu 51 kilogram antam emas. Itu duitnya sudah tidak karu-karuan itu. Karena apa? Duit yang banyak, harta yang banyak, pangkatan yang tinggi, kalau tidak didapat dengan secara baik, itu nanti akan menjadi beban kita. Maka ayat selanjutnya adalah wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah sangat luar biasa jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Diperintahkan kita infak, sedekah itu cuman sebagian. Kalau aturan zakat itu cuman 2,5%. Luar biasa. Kalau agama lain lebih banyak. 2,5% saja masih banyak yang nawar. Artinya apa? Mampu dia sebenarnya sudah wajib zakat, ternyata dia tidak mengeluarkan zakat. Diperbanyak infaknya, diperbanyak sodakohnya. Ini yang luar biasa, keliru dilakukan oleh orang-orang yang masih merasa memiliki. Ya ini bahayanya. Apa yang ada, apa yang kita saat ini miliki itu sebenarnya titipan. Titipan Allah. Pangkat titipannya Allah kepada kita. Jabatan titipan, istri titipan, rumah titipan, duit titipan, semuanya titipan Allah. Maka kalau Pak Rosid sudah meninggal dunia, semuanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Kalau kita cuma dititipi ya ndak usahlah kaku-kaku, ndak usah selalu sakral ataupun apa ya, terlalu menggenggam ini. Ini kalau nggak saya, masya Allah. Orang yang rajin sholatnya, infak sebagiannya. Nah ini sudah diberikan kepada masjid misalnya, diberikan kepada pengurus misalnya, diberikan kepada yayasan, panti asuhan segala macam. Apa yang disampaikan Rasulullah? Kalau kita sudah menginfakkan harta kita di jalan Allah, tangan kanan yang memberi, tangan kiri nggak tahu berapa jumlahnya. Maka kalau ada di antara kita masih milih, dilihat di listnya kok ndak ada, pengurusnya kelupaan nggak nulis namanya si A di sana nggak ada, ndak usah marah-marah. Lah ini saya nyumbang pertama yang paling banyak kok malah nggak ketulis, ini gimana? Kan ada seperti itu. Bahkan ada di tetangga kita dekat dari sini Pak. Pertama penggalangan dana sampai sertifikat tanah dikasihkan Pak. Ini sudah berjalan nanti hampir 10 tahun. Sertifikat tanahnya diberikan untuk pengurus masjid itu. Tapi begitu suaminya nggak dijadikan salah satu pengurus, sertifikatnya ditarik lagi Pak. Hampir sama dengan kalau musim pemilu. Wah, datanglah calon-calon anggota dewan, ya kan, nyumbang karpet, nyumbang macam-macam. Begitu nggak jadi, kan banyak itu di video-video itu Pak ya, karpetnya diminta lagi, bahkan jalanan aja yang ditutup lagi.
Masya Allah. Ingat jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, titipan itu yang milik berarti yang punya haknya sepenuhnya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bersama-sama belajar mentadaburi ayat-ayat Allah yang sangat luar biasa ini. Jangan sampai kita itu sudah infak tapi masuk dikejar-kejar terus. Contohnya saya memberikan uang kepada si A, terus ditanyain, saya biasanya kan mengumpulkan dana untuk anak yatim se-Indonesia. Terus suatu ketika dia mengirimkan uang transfer 1 juta. Pak Rosid minta tolong laporan uang infak saya yang kemarin saya kirimkan 1 juta itu diberikan ke siapa saja. Ada itu Pak, saya print, saya kirimkan. Ini Pak, ternyata apa? Dia mempelajari dengan seksama. Ternyata 1 juta itu ada di atasnya yang lebih banyak lagi. Dia bertanya, yang 5 juta itu dari siapa itu Pak? Orang Nusa Dua Pak, seorang ibu yang ketemunya di di Bank BNI. Di sana saya dikasih 5 juta. Ini Pak Rosid terserah mau diberikan ke siapa. Yang penting saya percayakan ke Pak Rosid. Untuk Pak Rosid sendiri juga tidak apa-apa. Setelah itu nggak ada nanya apapun. Terus saya tanya, Bu, ini nggak perlu dilaporkan Bu, kan 5 juta ini banyak buat saya, seorang guru ngaji. Udah Pak Rosid cuma 5 juta. Ternyata 5 juta bagi orang kaya itu kecil, buat saya besar. Setelah saya jelaskan, minta maaf yang minta laporan 1 juta tadi. Minta maaf Pak Rosid ya, bukan nggak percaya, saya cuma ingin tahu disalurkan kemana. Saya sampaikan yang ini keterangan dari Semarang, yang ini dari Bojonegoro, yang ini dari Kediri, yang ini dari, semuanya saya tulis di sana. Akhirnya Bapak memberikan pelajaran kepada saya bahwa sehati-hati saya saja masih ada yang mencurigai, mempertanyakan itu. Kalau saya tidak bisa memberikan bukti, pasti akan timbul masalah baru yang lainnya. Tidak jauh beda dengan kita. Kalau kita mendapatkan amanah misalnya jadi panitia kurban, saya senantiasa mengingatkan, panitia kurban itu orangnya harus tegas, bukan galak. Karena apa? Jamaah banyak yang datang, itu yang taat dengan yang nggak taat itu kayaknya lebih banyak yang apa Pak? Yang nggak taat. Sudah diumumkan jamaah, kita kesini adalah ibadah melaksanakan kurban. Kalau sampean pengen sesuatu dari hewan kurban, sabar, setelah selesai nanti disampaikan ke panitia, sampean hubungi si A. Ini bagian pembagian dagingnya. Ada enggak Pak? Dari jamaah yang hadir itu tiba-tiba ngambil torpedonya itu, dikantongin. Saya pernah ngalami menemukan seperti itu. Nah, karena saya suruh ngitung pembagian dagingnya tuh, dihitung itu. Kalau sapinya 4, torpedonya harus 4. 4 kali 4 jadi 16, kakinya harus 16. Kemudian kalau kambingnya 10, torpedonya harus 10. Ternyata torpedo kambingnya tinggal 9 nih Pak. Operasi saya, tak rogoi kantong-kantongnya, ternyata ada 1. Ya Allah Mas, ini loh menjadi masalah sampai di akhirat. Karena sampai ini udah mencuri sampean ini. Bukan ngambil tapi mencuri sampean ini. Nggak boleh ini. Oh ya Pak, minta maaf ya, dimaafkan. Ini tak kasih sampean. Ada yang minta kepala kambing, dicatat Pak. Ya utamakan yang korban. Kalau yang korban sudah, saya nggak usah diberikan dagingnya apapun, kasih jamaah sudah. Tapi kadang-kadang panitianya juga lucu, sudah menyerahkan sepenuhnya, tapi dia masih dibawakan 1 paha kambing kepada Pak ini. Ternyata niatnya bukan memberikan, sedikit ada mencari muka.
padahal mukanya sudah dikasih oleh Allah. Hal-hal yang semacam ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan hal-hal kita yang kecil-kecil menurut kita itu menjadi masalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki. Coba kita renungkan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Subuh 4:30 itu Allah sudah manggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian jamaahnya ngantuk nonton bola, nggak datang ke subuhan sampai masuk waktu zuhur. Zuhur juga dipanggil sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih dikerja di kantor, nggak juga datang ke masjid. Asar masuk dipanggil lagi sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan di adzan itu ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini ayo sholat. Nanti kalau sampai sudah sholat hayya 'alal falah, kita akan bahagia. Waktu ini kita abaikan, nggak datang asar, masih di perjalanan, ya kan? Wah, dipanggil lagi sama Allah. Maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kesel Pak, ya kan? Saya capek saya Pak. Ntar dulu. Masih dipanggil lagi sama Allah sampai waktu isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa alasan kita Pak? Ketiduran. Dan itu tidak 1-2 kali Pak. Seberapa panjang umur kita mulai balik sampai sekarang, berapa kali Allah manggil kita. Maka kalau kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah benci sama kita. Kita yang terlalu ndablek. Dipanggil bolak-balik sama Allah itu gak denger. Bukan gak dengar telinganya, tetapi hatinya ini yang tertutup oleh hawa nafsu yang mengendalikan kita. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah perintah sholat itu. Kalau zuhur masih di kantor, oke lah, nggak usah ke masjid. Asar masih di jalan, oke lah. Maghrib masih oke lah. Tapi kalau subuh sampai isya, ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati kewajiban kita untuk sholat di masjid. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah berikan kesempatan kesehatan pada kita, ayolah kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik, tidak ada kata terlambat. Siapa yang punya niat memperbaiki amal ibadahnya, dan ketika itu sebelum sampai selesai, belum sampai sempurna menjadi orang baik beneran, meninggal dunia, maka orang itu sudah disamakan oleh Allah, dia sudah berbuat baik sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah infak ini memang agak banyak masalahnya di lingkungan kita. Padahal infak itu beda dengan zakat. Ya, kalau zakat itu ada aturannya. Zakat itu harus, terutama zakat fitrah, itu diberikan kepada fakir miskin, itu nomor 1. Zakat mal diberikan kepada 8 asnaf. Artinya apa? Boleh kalau ada orang musafir masuk di Masjid Al-Furqon, minta bantuan, dibelikan tiket pulang ke Jawa karena duitnya dicopet di jalan. Atau kayak kemarin beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah pengurus memberikan santunan kepada jamaah yang kebakaran rumahnya. Itu termasuk diambilkan dari uang infak sodakoh juga boleh. Maka pernah saya sampaikan, kalau di sini ada buka puasa bersama yang di ACC oleh pengurus, kesepakatan dari pengurus, kemudian diberikan takjilnya, nasi bungkus atau nasi jinggo, itu diambilkan dari uang infak, tidak apa-apa. Segera untuk diberikan kepada yang berhak.
Pernah saya sampaikan kan kemarin, jangan sampai pengurus itu malah menghambat jariahnya orang yang berinfak. Misalnya saya infak ke sini 100.000. Setelah infak 2 hari kemudian saya meninggal dunia. Berarti saya tempatnya di mana, Pak? Di alam barzah, di kuburan saya. Terus saya ngarep-ngarep, saya kayaknya infak di Masjid Al-Furqon, kok dari sana belum mengalir pahalanya, jariahnya. Ini sampai seperti itu. Maka pernah saya sampaikan di Masjid Polda, saya mengusulkan kepada pengurus, karena jumlah infaknya di sana ratusan juta, tolong diberikan tambahan gaji honornya guru-guru TPQ itu. Alhamdulillah Pak, guru-gurunya senang Pak, karena saya sampaikan di atas mimbar pas Jumatan, jangan sampai cuma ratusan juta, kemudian guru-guru TPQ gajinya cuma 300, 250, dibesarin apa? Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin, guru ngaji itu gajinya gede. Mudah-mudahan kalau di sini ada TPQ-nya, ya di gaji yang gede. Termasuk takmir itu boleh mendapatkan gaji dari pengurus masjid. Tapi kalau takmirnya nggak mau, ya jangan dipaksa. Jadi sesimpel itu memahami kita. Jangan terus dicari dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya itu kemaslahatan umat. Masjid di zaman Rasulullah itu adalah pusat segala-galanya, Pak. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, itu yang dibangun bukan apa-apa, Pak, bukan rumah. Ya, yang dibangun Rasulullah adalah Masjid Kuba. Kalau jenengan sudah haji dan umrah pasti ke sana. Itu bangunannya sampai sekarang masih ada. Yang kedua apa, Pak? Yang dibangun Rasulullah adalah pasar. Pasar dan masjid. Tapi sekarang ini juga ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan masjid dengan kehidupan kita, masjid dengan rumah tangga kita. Artinya apa? Bahkan masjid dipisahkan dari politik. Itu paham-paham yang keliru. Islam itu sempurna, menyempurna, menyeluruh, Pak. Justru di zaman Rasulullah itu mengatur strategi perang itu ya di masjid, bukan di warung, bukan di kafe. Masjid adalah tempat penggemblengan, pembinaan segala-galanya dari masjid. Bayangkan jenengan, Pak, bahwa Rasulullah SAW tidak banyak sahabatnya yang setia sama Rasulullah di awal itu. Hanya Ali, Khadijah, sama Abu Bakar. Ini yang pertama kali mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu kurang apa, Pak? Baiknya itu, baik sekali. Nggak ada orang yang sebaik Rasulullah itu. Dimusuhi. Artinya apa? Ya kalau kita agak baik aja dimusuhi orang, ya nggak usah terlalu baper, Pak. Terus kita beramal soleh. Jangan kita berhenti gara-gara dikomentari banyak orang. Bisa jadi yang komentar itu cuma nguji kesetiaan kita, ketangguhan kita sebagai pengurus misalnya, sebagai suami misalnya. Jadi masjid ini mohon maaf, jangan dipisah-pisah, Pak. Al-Quran jangan dipisahkan dengan pemerintahan, jangan dipisahkan dengan kantor. Justru Al-Quran itu harus ada di mana-mana. Ketika kita di pasar ngaji, ketika di kantor ngaji, ketika waktunya longgar itu mesti ada waktu itu. Jangan sekarang itu terbawa oleh arus globalisasi. Banyak HP yang bagus-bagus, di kantor bagus-bagus, Masya Allah, yang dibuka itu adalah film-film yang aneh-aneh itu. Ingat, Pak, bahwa yang diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah itu adalah mata kita, telinga kita, dan hati kita. 3 organ tubuh itu, Pak, nanti yang pertama dimintai pertanggungjawaban kita di akhirat. Maka kata Allah, bukan matanya yang buta, bukan telinganya yang tuli, tetapi mata hatinya yang tertutup oleh hawa nafsunya. Maka sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan masjid ini perlulah kita berbicara lebih panjang lagi, lebih luas lagi.
Karena masjid itu dibangun oleh Rasulullah SAW adalah untuk dakwah. Ingat kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah orang-orang itu ke jalan Allah untuk ingat, untuk sabar, untuk rajin ibadah. Bil hikmah, dengan bijak. Mentang-mentang pengurus gak boleh gampang marah, ya. Mentang-mentang pengurus jangan sampai mengeluarkan dalil yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi itu, Pak? Akhirnya di mana-mana masjidnya sepi. Dulu pernah ada masjid, pengurusnya menetapkan di sini tarawih 23, yang tidak mau 23 silakan cari masjid yang lain. Akhirnya jamaahnya berbondong-bondong pergi ke Masjid Sudirman, Pak. Akhirnya jamaahnya sedikit. Akhirnya komplain pengurus-pengurus yang lain, ini jamaahnya kemana nih? Si A ini kok biasanya kesini tidak ada. Dicari ternyata ada di Masjid Sudirman. Ditanya, sampai kenapa? Kok jamaahnya terawihnya ke Masjid Sudirman? Padahal rumahnya lebih dekat ke masjid ini. Jawabnya apa? Orang pengurusnya kaku seperti itu, masa harus 23, padahal 11 juga boleh. Anak-anak muda kan tidak mau. Ada juga imamnya ini, Pak. Ya mohon maaf nih, kalau di sini sedang-sedang saja ini, kayak lagunya Fetty Vera, Ustadz ini nggak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ada juga imam itu memang hafalannya bagus, bacaannya bagus, tapi mungkin kepanjangan. Akhirnya jamaahnya pada ngeluh, Pak Rosid kalau isi ceramah di masjid ini tolong, bukan masjid sini Pak ya, di masjid lain, tolong disinggung Pak masalah jadi imam bagaimana. Akhirnya saya kesempatan pas sholat taraweh dapat jadwal ceramah. Yang ditegur oleh Kanjeng Nabi, imam yang sholatnya bacaannya panjang-panjang, padahal di belakangnya orang sudah 60, 70, ya sekuat-kuatnya orang kalau baca. Bahkan ada masjid yang mendatangkan imamnya dari luar negeri. Masya Allah, ternyata bacaannya nggak lebih baik daripada dalam negeri. Jamaahnya ya kusaka-saku sumpah, jauh-jauh, bayarnya mahal, bacaannya begini panjang sekali sampai dengkul saya ini kayak rukuk sudah kletuk-kletuk itu. Jangan sampai seperti itu. Maka saya sampaikan betapa indahnya agama Islam itu. Rasulullah itu yang ditegur adalah imam yang sholatnya bacaannya panjang-panjang, tidak melihat kondisi belakang, yaitu jamaahnya, makmumnya. Maka tadi alhamdulillah dilihat sufu vakum sampai dilirik, oh jamaahnya kelihatannya ini ya mungkin 6 ayat atau 1 surat bisalah. Ini supaya kita bisa memahami semuanya, sehingga artinya apa jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya Islam itu, Pak. Ya, Allah saja ketika memerintahkan untuk sholat, untuk infak, untuk mendirikan masjid, menjadi pengurus masjid, itu Allah memberikan tuntunan kepada kita. Bil hikmah wal mau'izah hasanah. Nah, ini termasuk saya memberikan masukan. Saya bukan nasihat tapi masukan. Jadi pengurus jangan galak-galak. Jadi pengurus jangan saklek-saklek. Jadi pengurus itu jangan masa bodoh, kan tidak bagus juga. Jadi pengurus kok nggak peduli dengan jamaahnya, yang keliru juga. Jamaah itu sama dengan amanah kita juga. Kalau jamaahnya di sini ternyata nggak baik, ya pengurus mengingatkan. Misalnya kalau jamaahnya ternyata waktunya sholat sudah qomat, di pojok sana ada jamaah yang main HP nggak ikut sholat. Nanyanya yang baik-baik, Pak. Jangan udah tahu sholat, udah qomat malah main HP aja. Kamu ini sebenarnya mau orang apa? Kalau sini mau ngapain? Ada macam-macam. Ternyata, Pak, ini kejadian nih, Pak. Ternyata orang yang duduk di belakang itu, Masya Allah, Pak, orang yang masih beragama beda dengan kita, dan dia pengen melihat apa yang dilakukan orang-orang Islam di masjid. Ini di Denpasar, Pak, kejadian. Pengen dia, bahkan dia sudah ngaji, sudah belajar Al-Quran, tapi dia belum bersahadat. Ini sudah
menyatakan kepada teman saya mau masuk Islam tapi saya pengen tahu apa yang dilakukan orang di masjid. Jadi yang nggak sholat dia duduk aja. Masya Allah, ternyata Bapak melihat keindahan aturan-aturan dalam Islam, banyak orang yang masuk Islam. Makanya tadi saya pesankan, ya jangan saklek-saklek. Maka ayat selanjutnya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, diajak musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Suruh kita bermusyawarah mencapai mufakat. Kalau sudah ditentukan, sudah diputuskan, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah memutuskan sesuatu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin apa yang saya sampaikan belum banyak yang bisa saya lakukan. Karena apa? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Kalaupun ada di antara kita yang duluan, mudah-mudahan sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita duduk dengan doa kafaratul majelis, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, disilakan kepada para jemaah. Pas. Ada Pak Ustaz. Oke, Pak. Biar nggak ngantuk, pertanyaan saya ini ada di video beberapa kali, ada di video orang agamanya hukum sudah top lah, tapi menyatakan bahwa Tuhan itu di Islam nabi, orang berbentuk orang, Tuhan itu sampai kata-kata saya sudah 3 bulan, kata-kata ayo mui kita bukan, mungkin orang-orang pernah dengar semua. Nah ini bagaimana Pak? Ada orang yang mengaku ya agama Islamnya sudah top lah, top, tapi mengakui Tuhan itu nabi, diakui sebagai Tuhan, seperti dalam Islam, dalam Kristen. Kristen itu ya Tuhannya ya Nabi Isa itu. Dia kan juga gitu. Orang ini orang ada orang Islam menyatakan itu di kolom video Pak. Ya. Alhamdulillah, pertanyaannya cukup viral itu Pak ya, di video itu. Jadi begini Pak, ketika Rasulullah masih hidup, ya Rasulullah masih hidup, itu menyampaikan kepada Ali. Ali itu adalah orang yang pertama masuk Islam. Sampai Allah memberikan gelar karramallahu wajhah. Ali itu karena dari kecil sampai meninggal dunia dia tidak pernah mensekutukan Allah. Makanya Ali diberi gelar karramallahu wajhah. Yang pertama. Yang kedua, Ali itu gak pernah melihat kemaluannya dia sendiri, apalagi punya orang lain. Saat itu Rasulullah mengatakan, Ali, kamu nanti tidak akan mati kecuali nanti kamu akan dipecah kepalamu oleh orang yang hafal Al-Quran. Coba Pak, bayangkan Pak, Nabi sudah menyampaikan kepada Ali, kamu tidak akan meninggal dunia kecuali kamu nanti akan dipecahkan kepalamu oleh orang, bukan orang lain Pak, hafal Quran. Bayangkan, itu di zaman Rasulullah sudah menyampaikan, dan itu ternyata bukti kebenaran Ali meninggalnya seperti itu. Anaknya Hasan
itu juga begitu. Yang nenteng kepalanya Hasan Husain bukan orang kafir, tenteng oleh Yazid itu. Padahal apa mereka tidak tahu itu cucu Rasulullah? Tahu. Artinya apa jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Dari setelah Rasulullah menyampaikan ke Ali dan kejadian pada diri Ali radhiyallahu anhu kepada Hasan dan Husain sampai ke sini, Pak. Artinya apa? Bahwa tidak ada ya jaminan orang yang hafal Quran tidak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, ya kan? Sama dengan tadi yang pertanyaan Bapak tadi, dia Islam kok menyatakan orang menjadi Tuhan, itu jelas-jelas tidak benar, pasti tidak benar, dan itu pasti sudah termasuk yang tidak Islam, Pak. Ingat ya, rukun iman itu 6 rukun iman itu satu yang tidak kita amalkan itu sudah batal keimanan kita kepada Allah. Apalagi sampai dia mengatakan manusia juga Tuhan, udah batal itu, udah nggak usah cari dalil yang berkelas yang ini sudah jelas, Pak. Amantu billah, amanar apa sih yang dalam surat Al-Baqarah itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi. Pertama ini, Pak, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harga mati, nggak ada. Manusia tetap manusia. Kalau kita berbicara tentang agama yang lain, Islam ini agama yang menyempurnakan. Bahkan ada dalam ayat itu Nabi Isa itu mengajarkan kepada umatnya suruh untuk menyembah Allah, ikuti orang setelah aku. Dalam surat As-Saff, wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jelas sekali, Pak, itu Nabi Isa. Kalau sekarang jenengan misalnya itu, saya sering juga melihat itu ada Ustadz Yusuf itu yang masih muda itu, Pak, debat itu nggak pernah kalah. Al-Qur'annya ya hafal, bahkan kitab orang lain dah hafal juga, nggak bisa, Pak. Karena apa? Allah sudah menjamin, qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Ini sudah jelas. Kalau masih ada hari ini dia Islam, itu bukan orang Islam, Pak. Saya berani memastikan dia bukan orang Islam, karena dia sudah batal keimanannya. Rukun iman itu 6: iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, qada dan qadar, dan hari kiamat. Kalau dia mengatakan ada yang seperti tadi, sudah batal itu. Karena itu hadisnya ada, juga dalilnya juga ada, surat Al-Baqarah tadi. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah punya HP, mencet apapun akan bisa menemukan apapun. Maka sekarang disebut kita zaman ini mulkan jabariyan. Pemerintahan-pemerintahan yang sukanya berbeda dengan aturan-aturan Al-Qur'an. Itu ada itu yang kurus-kurus yang bisa membaca semut, malaikat neraka jahanam atau mematikan. Itu bukan orang Islam itu, Pak. Sudah batal keimanan mereka. Mana ada orang yang bisa seperti itu? Tidak ada, Pak. Apa zaman Rasulullah? Tidak ada. Jadi itu bukan barang baru, Pak. Makanya keimanan kita akan senantiasa diuji. Ini zaman-zaman serba terbuka. Jangan mau melihat orang yang nggak pakai baju bisa, Pak. Oh, sampai pakai baju dibikin nggak pakai baju bisa?
Iya kan? Ada loh sekarang, saya kemarin dapat video dari teman saya dari Jakarta itu. Hati-hati Pak Rosid, Google Map sekarang sudah disadap. Di sana ada ATM. Ternyata di sana nggak ada ATM. Ternyata sudah ditunggu oleh penjahat di sana. Akhirnya dia ya kehilangan segala-galanya. Ini zaman-zaman yang serba harus waspada, Pak. Kalau di Al-Quran ada berita-berita yang hoak itu, Pak. Misalnya saya digosipkan Pak Rosid isinya 10 misalnya. Misalnya yang menyampaikan si A. Temukan yang menyampaikan ke saya dan yang menyampaikan ke orang itu bertiga. Ini cara menyelesaikan hoak-hoak itu. Tapi sekarang kan susah, Pak, melacak HP. Apalagi HP-nya kita cuma OVO ataupun Xiaomi. Saya bukan merendahkan merek, Pak, ya. Kayak punya saya ini Samsung yang sudah waktunya ganti tapi nggak ganti-ganti, untuk ganti juga nggak ada. Ya artinya ini kita masanya kembali ke Al-Quran, Pak. Kembali kepada Al-Quran. Dan ingat, tidak ada jaminan orang yang hafal Al-Quran dia akan mengimani Al-Quran. Orang Belanda sampai sekolah ke Arab Saudi, hafal hadis, hafal Al-Quran untuk menghancurkan Aceh, nggak bisa, Pak. Makanya keimanan kita ini harus terus kita ya duduk-duduk seperti ini, Pak. Yang diikuti, Pak, ya ustadz-ustadznya yang lurus-lurus saja. Artinya yang lurus-lurus ya sampai kan bisa memilah dan memilih. Ini Al-Quran mengatakan qul huwallahu ahad. Lah kok ini ada manusia dijadikan Tuhan? Ya sudah nggak benar itu. Nggak benar itu. Kenapa? Nabi Isa aja menyuruh kepada kita mengikuti syariatnya yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita harus hati-hati, Pak. Orang sekarang sudah pinter-pinter, meleset-meleset gitu, ya kan? Nanti kalau seperti yang saya tanyakan, Allah itu di mana? Itu bagi orang-orang yang nggak suka kemakmuran masjid, pinter, Pak. Aliran liberalisme itu di Indonesia ada banyak aliran yang macam-macam. Makanya ya kita ini yang ngertinya sama pengurus di sini ya sholat, imamnya Ustadz ini kayaknya kan sudah bertahun-tahun, kayaknya dia nggak aneh-aneh. Kalau tiba-tiba Ustadznya itu melakukan keanehan ya sampai tiba-tiba Allahu Akbar terus imamnya ngomong kabirau, itu Allah maha besar, sampai harus didengarkan. Kemudian walhamdulillah subhana rabbil ala wa bihamdi, Allah itu maha besar, Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi. Diterjemahkan begitu pada waktu sholat, sampai wajib nyeret imamnya itu diganti, Pak, jangan diikuti, ya no? Tapi jangan sampai belum paham terus menyalahkan imam. Kan pernah saya sampaikan, imamnya itu membaca surat Iqra Al-Alaq, ada di ayat terakhir wasjud waqtarib, maka imamnya itu langsung Allahu Akbar sujud tilawah. Makmumnya nggak ngerti, imamnya lupa nggak ngasih pengumuman. Makmumnya itu subhanallah, subhanallah, imamnya terus saja sujud, bangun lagi langsung Allahu Akbar, imamnya rukuk, makmumnya saling toleh-tolehan. Ini imamnya mulai koplak ini mulai gak beres ini. Enggak, Pak, ditanya dulu, selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai wiridan ditanya baik-baik. Begitulah cara sahabat Rasulullah menanya kepada Rasulullah. Nabi aja pernah keliru, Pak, keliru sholat jumlah rakaatnya. Dan kelirunya Nabi itu gak kayak kita. Kelirunya Nabi sholatnya itu karena untuk pembelajaran kepada kita. Apa? Gak ada yang berani nanya, Pak. Sahabatnya pada takut semuanya. Nabi kok ditanya, Ustadz kok ditanya. Akhirnya satu yang bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau menjamak sholat duhur ini? Karena 4 mestinya, Pak, cuma 2. Rasulullah bertanya, apakah tadi saya sholat 2 rakaat? Iya ya Rasulullah. Langsung dibawa lagi, ayo ke masjid, kita kurang 2 rakaat. Itu Rasulullah ditegur oleh Allah lewat sahabat. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati ahsan. Ini perlu kita ungkap, kita tadaburi, sehingga kita menjadi orang Islam itu tidak ikut-ikutan.
Faham. Oh ternyata kalau ada kurang ilmunya saya tanya supaya yang ngerti. Oh ternyata ustaznya tadi sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah. Ayat sajadah itu ternyata ada dalam Al-Quran. Ternyata disunahkan untuk sujud tilawah. Karena mungkin banyak yang belum paham apa itu sujud tilawah. Ternyata setelah dijelaskan, makmumnya yang ya Allah mohon maaf Pak Ustadz ya saya ternyata belum tahu. Akhirnya ustadznya juga mohon maaf saya juga lupa mengumumkan. Akhirnya selesaikan Pak. Betapa indahnya Islam itu saling memahami. Demikian Pak insya Allah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah menjelaskan. Saya kira kajian untuk pada subuh hari ini kita cukupkan sampai sekian. Hanya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.